melakukan ketaatan tersebut. Itu maksud poin yang pertama. Itu berbahaya. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Sebaliknya, tak ada halangan. Dibenarkan Anda merasa gembira, merasa puas hati, nikmat disebabkan telah melakukan ketaatan, yang mana ketaatan itu Anda yakini hanya berlaku setelah mendapatkan rahmat ataupun kurnia daripada Allah. Poin yang kedua itu yang digalakkan. Nah, pertama tadi adalah berbahaya, dan yang kedua itu tadi adalah digalakkan. Persoalannya, macam mana cara membedakan dua perkara ataupun dua perasaan senang, dua perasaan gembira pada dua contoh tersebut. Balik-balik ini adalah masalah hati. Ibnu Athaillah juga memetik ayat ul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan bergembiralah Anda dengan taat, karena ketaatan itu telah datang daripada Allah kepada Anda. Katakanlah dengan sebab kurnia Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian itulah sepatutnya mereka bergembira. Itu lebih bagus dan dari apa yang mereka kumpulkan. Ringkasnya, kalau hikmah yang berbelit-belit ini, kalau seseorang itu merasa dirinya itu gembira, merasa nikmat dalam melakukan ibadah, dia berpunca ataupun disebabkan karena dia terlintas dalam hati kecilnya ada kemampuan pada dirinya berbuat demikian, nah itu adalah tanda-tanda kebinasaan. Tanda-tanda kebinasaan. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu merasa puas hati, merasa lazat, merasa nikmat ketika melakukan ketaatan, dan pada masa yang sama dia meyakini bahwa itu adalah rahmat, hanya dapat wujud, hanya dapat berlaku setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kurnia rahmatnya, dan pada masa yang sama perasaan senang hati itu merupakan ungkapan ataupun tanda kesyukuran ke atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka hal itu ataupun gembira seperti itu adalah digalakkan. Pengertian jalan hikmah di atas, ya, coba kita simak sedikit ya. Perasaan gembira ketika telah melaksanakan suatu ketaatan pada perintah Allah terbagi kepada 3 bagian, yaitu gembira setelah mengerjakan taat karena mengharapkan pahala dan takut dari siksa apabila tidak mengerjakannya. Aku dah sholat, alhamdulillah, dah terlepaslah daripada himpitan siksa kubur. Aku dah berzakat, alhamdulillah, terlepaslah aku daripada ancaman Allah yang menggambarkan bahwa orang yang tidak berzakat itu akan dimakan oleh ular sawah. Kan seseorang kadang-kadang merasa dirinya selesa, merasa dirinya suka, merasa dirinya gembira, hatinya penuh dengan kenikmatan, dan setelah seakan-akan terbebas, terlepas daripada bebanan yang ditanggungnya. Betul?
sholat, aku udah sholat zuhur, ya terlepas dari ibadah. Dosa ini, dosa itu, ancaman siksa ini, siksa itu. Ya, perasaan gembira seperti ini macam mana? Boleh, tidak dilarang. Boleh. Yang kedua, gembira dalam taat karena melihat bahwa kita telah mengerjakannya dan kelihatan bahwa kita mengusahakannya dan bersila kita dengan ketaatan itu. Ini yang membinasakan. Membinasakan akan membawa kebinasaan kepada diri kita. Merasa puas hati, merasa dia dah senang hati karena dia terselip dalam hati kecilnya, aku dah mampu melakukan demikian yang orang lain tak boleh berbuat. Ini adalah tanda-tanda binasa. Awal kebinasaan seseorang di dalam beribadah, dalam taat adalah apabila terselip dalam hatinya bahwa dia ada kemampuan, ada upaya, ada kebolehan melakukan sesuatu ibadah yang dimaksud. Hati-hati. Orang lain tak boleh. Orang lain tak mampu dalam satu malam sholat 300 rakaat. Aku mampu. Ini adalah akan membinasakan diri. Poin ketiga, gembira dengan taat. Gembira dengan taat karena terasa oleh kita bahwa Allah telah memberikan nikmat dan kurnia pada kita. Ini yang terbaik. Merasa senang hati, terasa puas hati setelah melakukan sesuatu ibadah ataupun ketaatan pada masa yang sama. Dia yakin bahwa itu hanya dapat dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia, anugerah, kemampuan seperti itu. Maka di sini inilah 3 gambaran yang berhubung kait dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap kebenaran itu mempunyai peringkat yang berbeda pada nilai kemuliaannya. Tingkat pertama, kegembiraan yang pertama tadi, puas hati yang pertama tadi lebih baik daripada tingkat kedua. Karena kegembiraan pada tingkat pertama tujuannya adalah baik, yakni mengharapkan pahala dan takut daripada siksa neraka. Jadi orang apabila beribadah, sholat ke, zakat ke, tolong orang ke, tapi dia ini mengharap daripada pahala dan mengelak siksa Allah, itu boleh dan itu dibenarkan. Tapi tentunya tidak sama dengan orang yang beribadah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampailah dia punya perasaan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan surga dan neraka pun aku tetap beribadah. Nah, ini tingkatan wali Allah. Tingkatan wali Allah. Jadi dia beribadah Subhanahu wa taala untuk apa? Bukan untuk mendapatkan surga dan bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena cinta. Semata-mata karena mengabdi, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
susah.